Hai guys, kembali lagi dengan Mbak Titi. Sekarang Mbak Titi mau masak untuk mie spaghettinya ya. Panaskan air di dalam panci, kemudian tambah minyak sedikit ya. Supaya apa? Supaya nanti mie-nya tidak nempel-nempel ya. Kalau dikasih minyak sedikit pasti hasilnya lebih cantik ya. Selain tidak lengket, kemudian hasilnya akan lebih mengkilap ya. Minyaknya sedikit aja ya guys. Tunggu sampai airnya mendidih. Nah, kita siapkan nih ya mie spagettinya. Kalau Mbak Titi sukanya dipotong, dibelah menjadi dua ya. Karena apa? Kalau kita masaknya satu seperti ini nanti kepanjangan kayak gitu, agak susah ya. Ini sesuai selera aja ya. Kalau Mbak Titi lebih suka minyak dibelah dua dulu, kemudian nanti pada saat airnya sudah mendidih, kita akan masukin minyak satu persatu ya. Nah, ada curhatan lagi nggak? Nah, ini ada yang masuk nih, curhatan lagi ya. Mbak Titi, gimana caranya punya anak yang selalu ngeyel ya, selalu berani sama orang tua ya, kalau dikasih tahu kayaknya nggak mau dengar ya. Cara pendekatan sama anak ya guys ya, untuk ibu-ibu semua yang cantik-cantik ya. Kalau anak bandel, kemudian kalau dikasih tahu ngeyel ya, ibu-ibu nggak usah ikut-ikutan marah gitu. Karena kalau ibu-ibu ikutan marah, nanti yang terjadi anaknya nggak mau dengar, malah anaknya akan semakin memberontak ya. Kasih pengertian anaknya ya, panggil anaknya, masalahnya apa ya. Misalnya nih nonton TV ya, nonton TV kartun ya, sudah waktunya makan dia nggak mau makan ya, dia lebih suka nonton TV. Dipanggil pun dia nggak mau dengar ya. Panggil anaknya ya, kita kasih tahu sama anaknya ya, ini misalnya anaknya namanya Tono gitu ya. Tono, ini sudah waktunya jam makan. Kalau nggak makan ya, nanti sakit mah. Kalau sakit mah yang repot siapa? Yang repot kita semua. Nanti ke dokter ya, mau nggak ke dokter? Pasti anak yang namanya mau ke dokter, ke rumah sakit, pasti dia takut ya. Nanti saya yakin anak-anak akan meninggalkan filmnya itu, kemudian kita bisa ajak dia makan ya. Nah, bisa jadi anak-anak nggak mau keluar karena apa? Nggak mau meninggalkan TV-nya ya. Kemudian solusinya apa? Nah, kita sebagai orang tua, kita kasih tahu kita kasih tahu pelan-pelan, nggak usah TV itu dimatikan atau apa ya. Kita bilang sama dia, TV-nya juga nggak akan hilang kok, acaranya juga nggak akan selesai kok sambil kita makan. Sambil kita makan, anak sambil nonton di meja makan sambil nonton, kita suapin anak-anak. Kalaupun tidak, anaknya itu udah bisa makan sendiri sambil makan, dia sambil nonton, tapi kita awasin, kita dampingin, jangan kita tinggal ya. Itu salah satu solusi kalau anak-anak nggak mau dengar ya. Yang penting kita harus cara pendekatan ke anak itu jangan dengan ikut-ikutan emosi, jangan ikut-ikutan marah. Karena apa? Kalau kita marah, kalau kita emosi, itu menjadi masuk ke psikis anak. Nanti anaknya juga suka ikut-ikutan marah juga. Karena apa? Ngikutin contoh ibunya yang juga suka marah-marah kayak gitu ya. Nah, ini kita lihat masih belum mendidih, kita tunggu sampai airnya mendidih ya. Nanti kalau sudah mendidih, tinggal kita masukin satu persatu ya. Oh ya guys, tunggu sebentar ya. Mie spaghetti ini ya, bisa kalau memasaknya caranya ini kita bagi dua ya, atau dibiarkan utuh ya, tergantung selera. Kalau saya lebih suka dibagi dua, karena apa? Biar memudahkan kita untuk memasak mie spagettinya ini ya. Apalagi untuk pemula ya. Untuk pemula bagusnya merebusnya itu dibagi dua ya, supaya kita bisa melihat nih apakah mie spaghetti yang kita masak ini kekenyalannya
sudah sesuai atau belum, ya. Biarkan direbus selama 15 sampai 20 menit, ya. Atau sesuai selera. Yang penting kalau masak mie spaghetti ini jangan sampai kelembekan ya guys ya. Karena nanti hasilnya pasti tidak maksimal dan pasti tidak enak. Ya. Kita diamkan dulu, ya. Kita aduk-aduk. Jangan lupa ya merebusnya dengan air ditambah dengan minyak sayur sedikit ya. Supaya tidak lengket. Ya. Oke, kita tunggu ya sampai 15 dan 20 menit ya. Guys, kita lihat ya. Ini sudah 15 menit ya. Kita lihat seperti ini hasilnya ya. Setelah itu kita bisa tiriskan ya. Kita bisa tiriskan ya, kita coba sedikit ya. Sudah siap ditiriskan ya. Kita matikan kompornya, kemudian kita tiriskan. Kita tiriskan ya. Setelah itu kita pindahkan ke tempat dan dimana kita bisa hidangkan spaghetti ya. Mudah kan buat spagettinya ya, murah meriah. Dengan hanya modal 100.000 kita bisa makan spaghetti untuk satu keluarga ya. Kalau kita beli di luaran berapa harganya? Ya makan cuma kita sendiri, satu orang satu porsi bisa harganya 30-40 ribu. Tapi ini dengan modal 100.000 kita bisa makan spaghetti untuk satu keluarga. Hai guys, selesai sudah menu spaghetti dari Mbak Titi ya. Harganya kaki 5, tapi rasanya bintang 5. Untuk mie spaghetti kurang lebih satu bungkus harganya 14.000. Kemudian untuk saus spaghetti kurang lebih harganya 19.000. Ditambah dengan irisan bawang bombay, kemudian irisan bawang putih. Selain itu untuk bakso kita hanya perlu sekitar 5 sampai 10 butir tergantung selera. Kemudian ditambah lagi dengan sosis sekitar 2 sampai 3 batang. Kemudian keju. Keju satu bungkus itu kurang lebih sekitar 13.000. Gimana guys? Nggak sampai 100.000 kan? Tapi satu keluarga bisa menikmati spaghetti ala-ala bintang 5. Thank you guys. Sampai ketemu lagi di menu Mbak Titi selanjutnya. See you.